Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi bersama kami dari kelompok 112 MIPA 4 SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya, Jawa Timur. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari bab 1, yaitu kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara pada mata pelajaran PKN. Sebelum kita lanjutkan, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Di antaranya, Al-Saluri Medina Putra Fajar, Arya Komala Dwi Mahendra, Fakhriyah Nuril Kamila, Melinda Agustina Aulia Sandi, Muhammad Richard Aryadi, dan yang terakhir, Tommy Rizky Aditya. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai makna hak dan kewajiban. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara, bersifat universal tetapi tidak dibatasi oleh status kewarganegaraan. Sedangkan kewajiban merupakan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, namun dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak dan begitu pun sebaliknya. Akan tetapi, sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Misalnya, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Meski menjadi hak, tetapi pada kenyataannya, banyak warga negara belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Apabila keseimbangan itu tidak ada, akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Nah, selanjutnya, substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Nilai Pancasila dikategorikan menjadi tiga. Tiga nilai tersebut mengatur hak dan kewajiban warga negara. Di antaranya, yang pertama, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Selain itu, nilai ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Nilai dasar yang berkaitan dengan hakikat kelima Pancasila yaitu sila pertama, menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaan. Sila kedua, menampakkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum. Sila ketiga, menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang ada di Indonesia. Sila keempat, menjamin partisipasi politik warga negara dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi serta hak berpartisipasi dalam pemilu. Sila kelima, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Jika kalian sudah menelaah UUD NRI tahun 1945, baik naskah sebelum atau setelah perubahan, kalian akan mudah menemukan ketentuan mengenai warga negara dengan segala hal yang melekat pada dirinya. Ketentuan tersebut dapat diidentifikasi mulai dari pasal 26 sampai pasal 34. Dalam ketentuan tersebut, diatur mengenai jenis hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Berikut ini diuraikan beberapa jenis hak dan kewajiban yang diatur dalam UUD NRI tahun 1945. A. Hak atas kewarganegaraan berada di pasal 26 ayat 1 dan 2. B. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah berada di pasal 27 ayat 1. C. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan berada di pasal 27 ayat 1. D. Hak dan kewajiban bela negara berada di pasal 27 ayat 3. E. Kemerdekaan berserikat
berada di pasal 28. F. Kemerdekaan memeluk agama, berada di pasal 29 ayat 1 dan 2. G. Pertahanan dan keamanan negara, berada di pasal 30 ayat 1 dan 2. Hak mendapat pendidikan, berada di pasal 31 ayat 1 dan 2. I. Kebudayaan nasional Indonesia, berada di pasal 32 ayat 1 dan 2. J. Perekonomian nasional, berada di pasal 33 ayat 1 sampai 5. K. Kesejahteraan sosial, berada di pasal 34 ayat 1 sampai 4. Yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Perwujudan dari nilai-nilai instrumental, artinya nilai praksis, merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan tiap hari. Selanjutnya, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebelum kita lanjutkan, kita akan membahas mengenai faktor penyebabnya, yaitu sikap egois, sikap tidak toleran, penyalahgunaan kekuasaan, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, aparat tidak tegas, dan penyalahgunaan teknologi. Setelah mengetahui faktor penyebabnya, berikut ini kasus pelanggaran hak warga negara. Yang pertama yaitu proses penegakan hukum belum optimal. Misalnya masih terjadi kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan masih terjadi. Hal itu merupakan bukti bahwa amanat pasal 27 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua yaitu kemiskinan dan pengangguran tinggi. Saat ini tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. Pada pasal 27 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga yaitu kasus pelanggaran hak asasi manusia. Makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Pada pasal 28A sampai 28J UUD NRI tahun 1945 menjamin keberadaan hak asasi manusia. Yang keempat yaitu tindak kekerasan mengatasnamakan agama. Masih terjadi tindak kekerasan mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan tempat peribadahan pada pasal 29 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Yang kelima yaitu angka putus sekolah tinggi. Angka putus sekolah tinggi yang mengindikasikan belum terlaksana secara sepenuhnya amanat pasal 31 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Yang keenam yaitu pelanggaran hak cipta. Misalnya peredaran VCD atau DVD bajakan, perilaku plagiat dalam membuat sebuah karya dan sebagainya. Selain kasus pelanggaran hak warga negara, ada juga kasus pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu membuang sampah sembarangan, melanggar aturan berlalu lintas, merusak fasilitas negara, tidak membayar pajak pada negara, tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. D. Penanganan pelanggaran hak dan peningkatan kewajiban warga negara. A. Supremasi hukum.
supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan pendekatan teologis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum. B. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Hak Asasi Manusia Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Komnas HAM Perempuan. C. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. D. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal, sekolah atau perguruan tinggi, maupun non-formal, kegiatan-kegiatan keagamaan, dan kursus-kursus. F. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. G. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah juga menangani berbagai kasus yang sudah terjadi. Tindakan penanganan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum dan masyarakat yang memiliki fungsi kontrol terhadap penegakan keadilan dalam masyarakat dan juga pers, antara lain seperti berikut. 1. Kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman, seperti penangkapan pelaku tindak pidana dan tindak pidana terorisme. Selain itu, kepolisian juga menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan lalu lintas. 2. Tentara Nasional Indonesia atau TNI melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar negeri, dan sebagaimananya. Dan TNI mencakup Polri terhadap fungsi keamanan dan ketertiban yang dipandang sangat dibutuhkan dalam rangka keamanan negara. 3. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara, baik dalam skala kecil maupun besar. 4. Lembaga peradilan yang melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tentunya dengan menegakkan prinsip keadilan, masyarakat memiliki fungsi kontrol terhadap proses penyelenggaraan penegakan hukum secara adil. 5. Pers dalam hal ini sangat berperan besar dalam kontrol terhadap penyelenggaraan proses jalannya persidangan di Indonesia. Nah, gimana nih teman-teman penjelasan dari kelompok kami? Dimengerti, cukup dimengerti, atau belum mengerti? Tenang aja kok, kalau masih bingung kalian bisa bertanya di kolom komentar di bawah. Oh iya, jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Sebagai penutup, izinkan kami untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Nasi goreng rasanya gurih, cakep. Dimakan di Kota Batu. Kuucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Thank you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.